Hai semuanya, pernahkah kamu merasa seperti sedang terjebak dalam lubang hitam emosi negatif? Satu pikiran buruk datang, lalu diikuti pikiran buruk lainnya, dan sebelum kamu menyadarinya, kamu sudah tenggelam dalam perasaan cemas, sedih, atau marah yang mendalam. Itu yang kita sebut spiral negatif. Rasanya seperti ada sesuatu yang menarikmu semakin dalam, dan semakin kamu mencoba melawan, semakin kuat tarikannya. Tapi tahukah kamu, ada cara untuk menghentikan putaran ini, bahkan dalam waktu singkat, mungkin hanya dalam 15 menit? Ini bukan sulap, ini tentang memahami bagaimana otak kita bekerja, dan bagaimana kita bisa mengambil alih kendali. Kita semua mengalaminya. Mungkin saat bangun tidur, tiba-tiba teringat satu kesalahan kecil yang kamu lakukan kemarin. Dari situ, otakmu mulai menyusuri daftar kesalahan lain yang pernah kamu buat. Lalu kamu mulai mikir, aku memang payah. Atau, kenapa sih aku selalu begini? Atau mungkin saat sedang bekerja, ada satu komentar kurang menyenangkan dari rekan kerja. Awalnya cuma kesal sedikit, tapi lama-lama kamu jadi merenung. Apa dia memang tidak suka aku? Jangan-jangan semua orang di sini juga berpikir begitu. Pikiran-pikiran negatif ini seperti bola salju yang terus bergulir, makin besar dan makin cepat. Kuncinya adalah menyadari bahwa kamu sedang berada dalam spiral negatif. Ini langkah pertama yang paling penting. Seringkali, kita terlalu larut dalam emosi sehingga tidak menyadari bahwa pikiran kita sedang terjebak dalam pola yang merusak. Jadi begitu kamu merasa ada perasaan tidak nyaman yang mulai membesar, atau kamu mulai berpikir tentang hal-hal buruk secara berlebihan, segera berhenti sejenak. Bernapaslah dalam-dalam. Coba sebutkan dalam hati. Oh, ini dia. Aku sedang terjebak dalam spiral negatif. Kesadaran ini adalah lampu merah pertama yang memberitahumu untuk berhenti. Setelah kamu menyadarinya, langkah berikutnya adalah mengalihkan fokus. Otak kita itu seperti sorot lampu senter. Dia hanya bisa fokus pada satu hal dalam satu waktu. Kalau dia sedang fokus pada hal negatif, kita perlu mengarahkannya ke hal lain. Dan ini harus dilakukan dengan cepat, sebelum pikiran negatif itu mengakar terlalu dalam. Salah satu cara paling cepat adalah dengan melakukan sesuatu yang membutuhkan perhatian penuh. Sesuatu yang bisa mengganggu pola pikir negatifmu. Misalnya, kalau kamu sedang duduk, berdiri dan bergeraklah. Lakukan jumping jack beberapa kali, atau jalan cepat di sekitar ruangan. Perubahan fisik ini seringkali bisa memecah siklus pikiran negatif. Selain gerakan fisik, kamu juga bisa menggunakan panca inderamu. Ambil napas dalam-dalam dan rasakan udara masuk ke paru-paru. Dengarkan suara-suara di sekitarmu dengan cermat, suara kipas angin, kicauan burung, atau bahkan suara lalu lintas di luar. Perhatikan apa yang kamu lihat di sekitarmu, detail-detail kecil yang mungkin biasanya kamu abaikan. Rasakan tekstur pakaianmu atau suhu ruangan. Dengan sengaja mengaktifkan panca inderamu, kamu memaksa otakmu untuk memproses informasi baru, sehingga mengalihkan perhatian dari pikiran negatif yang berputar-putar. Ini adalah cara cepat untuk membumi dan kembali ke kenyataan saat ini. Kemudian, cobalah untuk menuliskan apa yang kamu rasakan. Ambil kertas dan pulpen, atau buka aplikasi catatan di ponselmu. Tuliskan semua yang ada di pikiranmu tanpa sensor. Biarkan semua kekhawatiran, ketakutan dan perasaan negatif itu tumpah di atas kertas. Jangan pedulikan tata bahasa atau struktur kalimat. Ini bukan untuk dibaca orang lain. Ini untuk dirimu sendiri. Proses menulis ini seringkali seperti mengosongkan tempat sampah di pikiranmu. Begitu semua tertulis, kamu mungkin akan merasa sedikit lebih lega. Terkadang, dengan melihat pikiran-pikiran itu di luar kepalamu, kamu bisa mendapatkan perspektif yang berbeda dan menyadari bahwa kekhawatiran itu mungkin tidak sebesar yang kamu bayangkan. Setelah menulis, penting untuk mencari perspektif baru. Coba bayangkan situasinya dari sudut pandang orang lain. Misalnya, jika kamu khawatir tentang pekerjaan, coba pikirkan bagaimana bosku akan melihat masalah ini. Atau, apa yang akan disarankan teman baikku jika dia tahu aku merasa begini. Terkadang, dengan menempatkan diri pada posisi orang lain, kita bisa melihat bahwa ada solusi atau jalan keluar yang sebelumnya tidak terpikirkan. Ini juga membantu mengurangi ego kita yang seringkali memperbesar masalah. Jika memungkinkan, bicaralah dengan seseorang yang kamu percaya. Ini bisa teman, anggota keluarga, atau bahkan terapis. Hanya dengan mengungkapkan apa yang kamu rasakan kepada orang lain, seringkali beban yang kamu rasakan bisa berkurang. Orang lain mungkin bisa memberikan pandangan yang berbeda, atau hanya sekedar mendengarkan tanpa menghakimi, dan itu sendiri sudah sangat membantu. Ingat, kamu tidak sendirian. Banyak orang mengalami hal yang sama, dan mencari dukungan adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Dalam 15 menit itu, penting juga untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan, sekecil apapun itu. Ini bisa sesederhana mendengarkan lagu favoritmu yang ceria, menonton video lucu di YouTube, atau sekedar meminum secangkir teh hangat dengan tenang. Tujuannya adalah
untuk memberikan sedikit hadiah pada otakmu untuk menunjukkan kepadanya bahwa ada hal-hal baik yang masih bisa kamu rasakan. Ini membantu mengubah mood dan memberi sinyal positif kepada sistem sarafmu. Bahkan 5 menit dari waktu ini bisa sangat berarti. Selanjutnya, praktikan rasa syukur. Ini mungkin terdengar klise, tapi sangat efektif. Coba sebutkan 3 hal yang kamu syukuri saat ini. Bisa hal-hal besar seperti kesehatan atau keluarga, atau hal-hal kecil seperti cuaca yang cerah, makanan enak yang baru kamu makan, atau bahkan fakta bahwa kamu punya tempat tidur yang nyaman. Dengan sengaja memfokuskan pikiran pada hal-hal positif, kamu sedang melatih otakmu untuk melihat kebaikan dalam hidup, bahkan di tengah kesulitan. Ini secara aktif melawan pola pikir negatif yang ingin terus berputar. Ini adalah keterampilan, dan seperti keterampilan lainnya, butuh latihan. Awalnya mungkin sulit, kamu mungkin merasa tidak berhasil, tapi jangan menyerah. Semakin sering kamu berlatih mengidentifikasi dan mengalihkan diri dari spiral negatif, semakin mudah itu akan terjadi. Lama-lama, kamu akan bisa menghentikannya lebih cepat, bahkan sebelum dia sempat berputar kencang. Anggap saja ini sebagai otot mental yang perlu dilatih. Jadi ketika kamu merasa mulai terjebak dalam lingkaran pikiran negatif, ingatlah 15 menit ini. Sadari apa yang terjadi, alihkan fokusmu, gunakan panca indramu, tuliskan perasaanmu, cari perspektif baru, bicaralah dengan orang yang kamu percaya, lakukan sesuatu yang menyenangkan, dan praktikkan rasa syukur. Dengan melakukan langkah-langkah ini secara sadar dan cepat, kamu bisa memutus rantai spiral negatif dan kembali merasa lebih baik, lebih terkendali dan lebih siap menghadapi apapun yang datang. Ingat, kamu punya kekuatan untuk memilih bagaimana kamu bereaksi terhadap pikiran dan emosimu, dan itu adalah kekuatan yang luar biasa.